Kira-kira mau dilepas berapa? Nah ini juga gimana ya Om ya? Masalah dilepas apa enggaknya tuh sama ini kejadiannya kayak boxer yang sebelumnya. Pernah emang? Setiap kali ada hati pengen jual bermasalah dan beberapa kali. Kembali lagi di Bukan Sombong. Ya, memang kami bukan sombong, apalagi mau sombong. Karena yang kita bicarakan di sini semua bukan omong kosong. Dan di Bukan Sombong episode kali ini gua kedatangan seorang bintang tamu yang masih muda belia. Untuk ukuran penggemar mobil tua ini termasuk muda. Dik, apa kabar? Sehat-sehat Om Cek. Diki, anak Bandung, Bandungan pisan ya pokoknya Dik. Dik, yuk. Ini kenapa? Terus terang dari banyak bintang tamu ya, dari banyak bintang tamu yang udah gua wawancarai, terus ketemu penggemar Mercy Boxer, rata-rata teh karolotnya jalma tua. Ini ada anak muda gitu, tapi senang mobil tua gitu. Tapi mobil doang ya, senang mobil tua doang ya? Iyalah. Tante-tante enggak? Oh jangan. Kirain emang seleranya gitu. Yuk. Dari kapan lu tuh suka mobil Mercy Boxer? Nah, jadi gini ceritanya Om Cek ya. Agak panjang sih sebenarnya. Jadi awal mulanya itu pas lulus SMA. Lulus SMA? Ya. Tunggu, lu SMA angkatan berapa? Angkatan 2008 lulus. Lulus 2008. Lanjut. Nah, sebelum-sebelumnya sih Papa udah pakai boxer. Oh. Pakai boxer, sebelumnya ada Tiger sama Mini. Cuman belum ada ketertarikan tuh. Ngeliatnya tuh kan karena gede gitu kan, gede terus gadun banget lah gitu kan. Gadun banget. Nah, belum ada ketertarikan tuh. Cuman pas sekali waktu pakai juga itu gitu kan, pakai sendiri. Pakai ternyata ya nyaman juga gitu kan, nyaman juga. Terus sempat juga ngelihat web kan, mobil-mobil yang di luar itu memang yang dimodifikasi tuh besar, panjang gitu kan. Akhirnya mulai tertarik tuh, mulai tertarik, coba pakai, akhirnya malah dikasih. Oh, dikasih pakai. Dikasih pakai, terus akhirnya dikasih sendiri sih sama Papa buat dipakai pribadi. Buat pribadi. Nah, itu kondisi mobil memang standar awalnya Om. Apa tuh? Mobil apa tuh? Boxer 300E tahun 90. Tahun 90. Akhirnya cobain pakai velg 19, pendekin. Cakep juga dipikir-pikir kan. Bergaya. Ya, dari situ mulai, terus ya kesininya ya terus-terusan nggak bisa ninggalin. Oke, itu mobil pertama. Itu nggak, sebelumnya pakai Jepang. Oke, pakai Jepang. Pakai mobil Jepang. Dari yang mobil pertama sama mobil yang berikutnya, yang kedua ini Hamba Boxer yang itu apa perbedaan signifikan yang lo rasain apa? Gimana ya? Boxer itu fisik sama, dipakainya beda Om. Maksudnya? Jadi pas waktunya misalkan nih pakai mobil pribadi nih, pakai mobil sendiri, kita rasa, aduh ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Cuman pas waktunya kita pakai boxer yang lain, nggak senyaman mobil kita yang pegang. Oh, tipe boleh sama. Tipe boleh sama. Tapi masing-masing boxer itu punya kenyamanan yang berbeda. Yes. Gitu. Itu yang pertama. Berarti yang pertama dikasih bokap lah ya. Yeah. 300 itu warna apa dulu? Dulu hijau sih. Hijau. Pertama warna hijau. Oke. Terus setelah itu diganti itu berapa tahun? Itu kurang lebih pakai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti sampai semester 6-an lah ya, gitu ya. Sekitar ya, semester 5, semester 6. Nah, habis itu ganti lagi. Awalnya mau pindah lagi ke Jepang nih. Mau pindah lagi. Cuman kenapa? Pas kan dulu zaman kuliah masih dikasih uang sama orang tua juga kan. Akhirnya mikirin bensin kan. Bensin. Boros banget. Iya, nggak boros-boros banget sih, cuman akhirnya kepikiran di situ gitu kan. Ya dibandingin Jepang. Ya jauh lah, jauh. Gitu. Nah, dari situ sempat kepikiran juga yang hijau ini dijual.
pindah lagi ke Jepang gitu kan. Nah sekali waktu lihat boxer warna hitam. Nah mulai tertarik, gagah juga warna hitam ya. Iya. Akhirnya beli lagi 300E tahun 91. Tahun 91. Ya 91 terus pakai itu. Nah dari situ sempat ke Jepang akhirnya. Itu dijual lagi karena apa? Dijual lagi karena ada yang nawar lebih sih. Ada untungnya. Iya. Berarti ada untungnya juga ya beli. Maksudnya orang kan biasanya kalau beli mobil ya cenderung harganya malah turun. Ya, malah turun. Malah ada lebihnya ya. Iya. Gitu ya. Dan akhirnya tergoda. Ngelepas lah itu. Terus belilah mobil Jepang. Ya, beli mobil Berapa Jepang. tahun tuh pakai mobil Jepang tuh? Waktu itu kurang lebih setahun deh. Cuma setahun. Setahun. Kenapa bertahan cuma setahun? Setahun, ya memang kerasanya lebih nyaman ke Mercy lagi sih. Sama memang posisinya kan waktu pas dari mobil pertama ini dikasih untuk pribadi, masuk komunitas kan. Masuk komunitas akhirnya banyak temen di situ gitu kan. Kekeluargaannya juga dapat. Akhirnya balik lagi juga ke situ lagi. Oke, berarti mobil ketiga setelah mobil yang Jepang itu dapat lagi 300E. 300E tahun 91 lagi, tapi Matic biru. Matic. Warna biru. Oke. Warna biru ini. Cuman nggak dipakai lama juga karena banyak masalah itu mobil. Kebetulan dapat yang kurang bersahabat lah ya. Gitu. Masalahnya kebanyakan di mana waktu itu? Dulu tuh sebetulnya pas di transmisi ya. Transmisi jadi posisinya tuh kalau setelah maju mundur itu susah. Mundur itu susah, jadi harus digas kenceng baru mundur. Nah akhirnya daripada kan, akhirnya jual. Pernah ngalamin hal yang menyebalkan nggak sampai mau dijual itu? Misalnya susah parkir atau apa waktu itu mungkin, atau mogok atau apa gitu? Nah malah kebalik ini Om. Kenapa? Setiap kali mobil mau dijual itu pasti bermasalah. Si mobilnya yang mau dijual. Oh, tapi kalau nggak dijual nggak bermasalah? Nggak dijual nggak ada masalah. Oh, tembungan. Wah, jerembung. Gitu. Akhirnya gimana tuh kalau setiap mau dijual ada masalah, setiap dijual ada masalah. Akhirnya ngejualnya gimana? Ngejualnya ya udah posisi bermasalah akhirnya. Posisi masalah sih akhirnya. Tetap untung juga? Ya minimal balik uang yang awal lah. Oh, plus. Untung pakai ya? Iya, untung pakai. Oke, akhirnya dari situ sempat ke Jepang juga lama. Akhirnya balik lagi ke mobil Jepang, agak lama tuh. Karena agak sedikit trauma juga mungkin atau gimana? Enggak, karena dulu waktu itu sempat keracun sama teman-teman juga sih, sama anak-anak juga. Akhirnya lama juga pakai mobil Jepang. Berapa lama itu? Kurang lebih sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Oke, 4 tahunan akhirnya ke Jepang lagi. Iya. Itu terus berarti itu tadi boxer yang keempat ya? Yang ketiga. Ketiga. Nah, setelah itu ke Mercy lagi, tapi dengan tipe yang berbeda Om. Apa itu? W210. Bukan boxer berarti? Bukan, New Ice. New Ice ya? Oke. Kenapa waktu itu pengen New Ice? Karena posisinya tuh dia agak bulat ya. Agak bulat, lebih besar, lebih panjang juga sih. Oh, senang yang bulat-bulat ya? Matanya kan? Ya, matanya. Bulat aja. Terus bertahan berapa lama dengan si mata bulat itu? Sampai sekarang sih masih ada sih. Masih ada satu. Oh, yang si mobil keempat itu? Bukan, beda lagi sih. Bukan New Ice yang pertama ini. Oke. Nah, setelah yang New Ice itu dikemanain tuh abis itu tuh? New Ice pertama itu? Dijual ke teman sih. Dijual ke teman. Setelah itu ganti? Setelah itu ke boxer lagi, balik lagi 300 ya, mobil yang boxer yang keempat. Boxer yang keempat. 300E tahun 91. Nah, udah mulai banyak tuh ilmu kan. Ya. Masalah tuner lah, apalah ya segala macam lah. Spesifikasi si boxer ini di luarnya seperti apa. Akhirnya ngebangun mobil itu, terus terakhir dijual karena iseng sih Om. Karena iseng, serius. Jual karena iseng? Karena iseng, jadi ada temen, dia nelfon. Dia buka harga tinggi. Dia nanya, jual nggak tuh mobil katanya. Kalau serius orangnya datang ke rumah. Taunya jam 9 malam ditelepon emang. Iseng? Awalnya iseng dari omongan itu. Karena dia berani bayar ya, mahal. Karena lumayan. Dulu beli berapa? Dulu tuh boxer itu tuh beli 60 juta. Dijual tuh 92.
Wow, berarti Lumayan, untungnya ya 30-an lah Ya, ya. kurang lebih lah. 30-an. Cuman memang posisinya nggak kayak waktu pas dapet. Oh, udah sempat renov. Ya, kayak sempat modif juga, ya? sempat juga. Sempat dimodif juga. Tapi ada untungnya lah ya. Ya adalah. Ada untungnya. Itu sebenarnya tadinya sih nggak niat jual. Nggak niat jual tadinya malah. Karena ada yang berani mahal. Tapi emang kondisinya bagus. Kondisinya lumayan. Lumayan. Bukan karena yang belinya blowan, bukan ya? Enggak. Bercanda. Karena emang selalu ada dua kemungkinan, yang jual pintar atau yang belinya kurang pintar. Tapi ini mah enggak, yang jualnya jujur gitu ya, yang belinya pengen. Gitu ya. Itu akhirnya dari duit 90 berapa? 90 jutaan. 90 jutaan itu akhirnya dibeliin Mercy lagi atau gimana? Beli ini. Oh, berarti Dari yang itu yang kelima. Kelima nih. Kelima sekarang. Ini apa nih tipenya nih dia nih? 320 tahun 96 masterpiece. 320 96. Tadinya 320 jual ya. 300 tahun 91. 91. Itu beli berapa waktu yang ini? Ini dia beli berapa nih? Ini buka-bukaan aja ya Om ya. Ya iya, sudah buka. Ini beli mobil tuh bahan banget. Masterpiece tapi nggak ada speknya sama sekali masterpiece. Maksudnya nggak ada speknya tuh gimana? Kan kalau masterpiece tuh ada kres samping, terus wiper lamp, yang itu-itunya udah pernah nggak ada. Tapi mesin mah? Mesin bagus. Tertarik itu karena interior. Oh, interiornya. Jadi ini tuh mobil manual, tapi interior alurnya alur matic. Alurnya alur matic. Oke. Kayaknya bolong ya atasnya ya? Iya. Emang udah dibolongin apa memang udah? Enggak. Itu memang pasang sendiri. Pasang sendiri. Jadi waktu itu beli katakanlah kita bilang beli rusakannya berapa? Beli bangkaiannya berapa? 45 juta. Oh, 45 juta. Ya? Pajak mati. Oh, pajak mati. Pajak mati juga. Mati berapa tahun? 2 tahun. Bawa bangkai tuh meren. Estate kayaknya udah bawa bangkai. Mati 2 tahun. Mati 2 tahun. 2 tahun. Jadi beli 45 dengan pajak. Dengan pajak kurang lebih 48 juta. Udah beres urusan pajak lah ya. Beres urusan pajak. Nah, terus modif pelek udah begini. Pelek enggak. Standar mobil standar, tapi standar masterpiece tapi dipretelin. Oh, sama orangnya. Mobil kampakan, bukan? Nggak ngerti itu. Oh, nggak ngerti. Oke. Pokoknya dalam keadaan yang kurang masterpiece lah ya. Gitu ya. Oke, abis itu berapa ngedandanin? Nah itu Om. Jadi kan ada 92 ke 48. Ya. Ya meren. Iyalah. 34 mah ya. Jadi gini, dari mulai yang 300 hasil penjualan yang 300 ini, itu memang sebagiannya uangnya dipakai untuk pribadi. Makanya ngambil mobil yang sekitar 50-an lah gitu kan. Tadinya. Akhirnya pas berjalannya ke sini, terus kebetulan dapat juga barang-barangnya. Jadi si barang-barangnya itu dibeli, pasangin. Kurang lebih sekitar 130-an. 130 juta? Yes. Oh, itu untuk aksesorisnya aja. Untuk aksesorisnya aja. Itu berapa lama beli ngumpulinya? Apa setahun. Berat kayak 120 juta beli KB gitu? Setahun. Memang dari perintil kecil gitu. Apa dulu yang pertama? Dulu bisa jadi artinya mungkin bisa jadi tips-tips juga buat teman-teman gitu ya, ketika misalnya dapat mobil yang kurang bagus gitu, bangke lah misalnya. Kira-kira yang penting interior udah bagus gitu. Nah, hal-hal apa yang pertama yang di perintilan apa yang di? Jadi gini sih Om, kalau untuk Diki pribadi ya, baik itu ngebangun motor atau mobil, kita fokusin dulu satu-satu Om. Misalkan mau fokus mesin sama kaki-kaki dulu, itu udah beres, baru kita pindah nih ke eksteriornya. Kalau Diki sendiri di mobil ini yang pertama kali apa? Eksteriornya dilengkapin dulu. Dilengkapin dulu eksterior tuh. Itu apa aja tuh? Kayak ini aja fog lampnya kan pakai yang 500. Terus wiper lamp ditambahin lagi, terus headlamp sama kondom fog lampnya pakai yang Hella. Terus terus pakai flagpole, sen US, bagasi yang US-nya, terus lampu belakang US, seedler,
Terus ini emblem variasi doang sih sebenarnya, yang spotline ini. Bukan spotline juga kan. Terus roof rack mungkin. Kalau untuk eksterior. Berapa? Apanya tuh? Habisnya? Waduh, bingung juga sih Om. Ya lumayan sih. Lumayan lah. 30-40? Ada lah kayaknya. Ada. Itu baru eksterior. Baru eksterior. Baru eksterior. Iya. Oke, setelah beresin eksterior ya kan tadi satu-satu nih ya kan. Iya. Itu eksterior sendiri pasti kan dapat lampunya apa dulu? Pasti gitu kan, lampu dulu. Nah kebetulan nggak Om. Jadi si jaraknya itu hitungannya cuma per minggu Om. Misalkan di fokus gitu ya, aksen dulu lah sama stop lamp belakang misalnya dapat. Nah nanti berapa hari kemudian sampai seminggu lah baru dapat lagi barang yang dicari lagi gitu. Oh, tapi masih hubungannya sama eksterior. Ya masih kayak gitu. Oh, habis itu kalau dari eksterior Ke interior. ke interior. Kenapa nggak ke mesin? Mesinnya kebetulan pas dapat sehat sih. Oh, memang kebetulan sih. Iya. Dapatnya nggak Percaya terlalu nggak? banyak. 3 tahun nggak dicune up. 3 tahun nggak dicune up. Makanya percaya nggak? Dari awal beli? Ya minimal cuman ngebersihin si throttle body doang, ganti busi, ganti oli. Nggak pernah dicune up? Nggak. Klep gitu, skin Nggak. apa gitu? Nggak pernah? Nggak pernah. Karena memang udah Ya alhamdulillah sih. dari pertama kali beli tuh Dari pertama beli. udah ngerasain emang udah sehat ya ngapain juga Iya, ngapain sehat juga. ya, apa di ini Ya apa di namanya? oprak-oprek segala macam. Oprak gitu. Tapi emang dapetnya alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang. Mesin paling penambahan apa waktu itu? Cuma open filter doang sih. Open filter gitu ya, Pakai kabel Verox. busi gitu diganti-ganti paling enggak sama sekali. Kabel busi pun Enggak sampai sekarang. gila, berarti emang dari awal tuh udah jos banget. Ya. Ya. Oke, tadi pindah ke abis itu eksterior. ke eksterior. Apa aja tuh hal-hal yang ditambahinnya tuh buat. Banyak sih Om, kalau eksterior sih. Oh, karena memang agak kurang ini juga Apa tuh? ya waktu belinya ya. Kurang, iya banyak. Apa aja tuh yang paling Yang pertama kalinya sih ngelengkapin speknya si Masterpiece-nya dulu ya. apa itu? Kayak kres samping, terus Gerai samping tuh ini? ini. Oh. Ini kres sampingnya. Ini fungsinya apa? Kalau biar yang belakang cuman nggak kelihatan atau? Buat ibu menyusui. Om. Iya benar. Iya. Ibu ya. Ibu menyusui itu. Bukan teman mensusui. Oke. Spion tengahnya dong dia katakan. Pengalaman nih kayaknya. Ini buat tuan menyusui. lanjut. Oke, ini terus samain apa lagi? Tapi door trim segala masih Utuh. masih utuh. Panel-panel kayu gitu masih Utuh. semuanya. Ya, masih utuh lah ya. Masih utuh. Oke, terus apa lagi berarti penambahannya? Kalau penambahan sih ya lumayan sih Om ya. Kayak speedo, terus Emang kenapa speedometernya sebelumnya? standar sih, standar 30. Oh, diganti? Diganti pakai yang miles. Oh. Miles tapi memang si indikatornya udah lengkap semua. Yang membedakan dengan speedometer yang lain gimana? Dia ada ASR-nya. Apa itu? Jadi kalau misalkan si mobil slip nih, si ASR-nya nyala. Oh, slip tuh Slip. Ya misalkan dari ditanjakan tuh slip gitu kan si bannya nggak bisa naik gitu. Iya. Oh, dia ada Ya indikatornya. Tambahan sih. Tambahan. Terus Opsional doang. di panel-panel apa yang tambahannya gitu? Banyak sih Om. Bisa dilihat sendiri lah. Nah itu Liar ngomong. interior habis berapa interior? Interior nggak dihitung juga sih Om. Kurang lebih kemarin sih kena angka segitu tuh karena ada yang nawar Om. Ada yang nawar Itu berapa tadi? sekitar 120-an. Oh, semuanya. Semuanya. Bukan ditawar semobil-mobilnya. Oh, oke. Semua belum. Cuma iseng kan di rumah kan. Coba ditotalin. Ya kena juga angka segitu variasinya doang. Itu belum sama Belum. tahannya yang Belum. awal beli ya? Belum. Oke, terus baru ke atas nih ya. Baru ke atas Itu di atas sunroof. apa Mumi bukan? Sunroof, tule. Sunroof itu juga sendiri emang. Iya. Emang ini sendiri ya. Itu juga lucu sih dapatnya. Jadi dulu tuh memang nyari sunroof. Pas kebetulan dapat mobil murah tapi ada sunroofnya. Oh. Akhirnya ya mau nggak mau lah udah kita korbanin aja tuh si mobilnya. Kita korbanin. Jadi beli mobil utuh. Utuh. Terus dipindahin sini. Kemana ya? Enggak, akhirnya kita tutup lagi sih yang. Jadi sunroofnya pindah ke sini.
Yang mobil ada sunroofnya ini kita tutup. Tutup, terus ini kemanain mobilnya? Dijual? Jual lagi. Oh, ngambil sih. Iya, ngambil sunroofnya. Sunroofnya doang. Beberapa sih yang pindah ke sini. Oh, ngampak lah ya. Ya, gitu. kurang lebihnya Ngampak, begitu. tapi dijual lagi. Oke, sekarang udah ada sunroofnya lah ya. Sunroof. Jadi bisa nolol-nolol lah ya. Ya, bisa lihat bintang. Bisa lihat bintang. Pernah macet nggak Macet apanya? sunroofnya? Enggak Tiba-tiba sih. lagi hujan gitu langsung wur. Oh enggak, alhamdulillah enggak. Terus tiba-tiba susah atau tiba-tiba di jalan ada yang ngalungin ucing gitu. Enggak, alhamdulillah gitu. Asik ya. Kenapa sih emang pengen Apanya? apa yang menginspirasi lu pengen punya sunroof? Sebenarnya sih ngelengkapin speknya aja ya. Ngelengkapin Karena spek. memang dia harusnya pakai sunroof gitu. Enggak juga sih. Kan memang speknya si 124 ini ada yang ada sunroofnya. Oh. Nah, oke. gitu. Ngelengkapin sih, ngelengkapin optionnya doang. Iya iya, biar ngerokok juga nggak perlu buka. Ya, jadi tinggal gitu ke atas kan. Biar gaya. Kan bukan sombong. Oh iya benar. Buang putu juga gini ya. Iya. Iya. Nah, terus langsung ke atas ini nih. Ya. Ini emang sengaja bawa yang gede-gede ini dalamnya mumi apa? Nah, jadi gini Om. Pengalaman juga sih. Kenapa bawa roof box? Biar Itu gampang waktu kalau diusir gampang pindah. ya bisa. Lebih besar juga kan. Jadi dulu nggak dulu sih tahun kemarin tuh. Biasanya kan touring nggak pernah pakai tuh. Pas sekali waktu touring tahun kemarin Jogja, bawa nih, bawa. Jadi nggak ada barang sama sekali di bagasi. Biasanya ngegesruk, alhamdulillah nggak. Aman. Oh, iya. Mudik ya lumayan ya. Mudik lumayan, oleh-oleh banyak Om. Ya benar ya. Dana, nangka, coklat, Oke. Asik juga nih. Paling jauh kemana nih dia udah dibawa nih? Paling jauh sebenarnya jarang jauh ya Om ya. Cuman touring kota ke kota sih. Seringnya sih ke Solo sih. Ke Solo. Solo. Ada apa di Solo? Ada ini bingung lah. Enggak sih. Enggak ketemu anak-anak Solo sih. Teman-teman di Solo, saudara-saudara di Solo. Ya kan kalau chapter kok banyak kalau di Solo. Oh iya, cuman maksudnya tuh Kenapa Solo kayaknya jadi sering banget. jadi memang Solo Jogja ini tuh sering dikunjungi sih. Memang seneng aja sih ngeliat si kotanya gitu kan. Pemandangannya, Suasana kotanya suasana kotanya. gitu. Iya. Kenapa lu ketawa? Iya. Nah, gitu sih. Suasana kota ya. Suasana kotanya sih. Suasana kota. Ya benar. Kurang lebih. Ceweknya juga cakep-cakep sih di sana. langsung ya. Anak muda. Iya. Ini Doang sih. paling kenceng lo becek berapa? 210. 210. Gila, aduh. Banyak kali. Hah? 210. 210. Stabil. Gokil. Pantes lu jadi interceptor ya. Berarti 210. 210 terakhir. Iya. Kebanyakan soalnya yang gua wawancara ya meskipun dengan sesuatu yang gede ya kebanyakan. Berapa? 180. Berapa? Ya 190. Mobil masih kuat. Getar. Enggak. Hati gua aja yang geter katanya. Kalau enggak ya. Kalau bisa 250 gua rasa tuh ya. Nggak nyampe Om. Nggak nyampe ya. Itu Tracknya kan nggak 260. 260. 260. Cuman kayaknya nggak akan nyampe tracknya juga. Tracknya juga. Oh 210 tuh udah ini bisa Iya, ya. udah Itu sendiri. kosong lah gitu. Itu kapan? 210 narik tuh kapan? Itu tuh waktu pas ada salah satu member MBCI nikah tuh di Cimahi. Saya ikut rangkaian, masih normal ikut rangkaian. Stuck gara-gara mobil di depan si Itolnya itu bermasalah. Akhirnya ketinggal kan tuh. Tinggal karena sendiri kan. Karena sendiri terus hati juga ngasih. Akhirnya bejek juga tuh. 210. Iya. Wah. Hampir nabrak juga itu Om. Tapi kesusul. Kesusul? Oh, kirain kelewat malah. Wah. Kelewat. Enggak kesusul. Nah, udah berapa tahun ikut di klub Bandung? 2009 awal. 2009. 11 tahun. Iya, kurang lebih. Berarti 11 tahun. Dari interceptor udah berapa? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Apa sih fungsinya interceptor tuh?
tutup jalan rangkaian aja sih. Tutup jalan. Buat ngasih jalan rangkaian. Ngasih jalan. Jadi kalau ada rangkaian lewat, ada yang perawatan, lu tutup. Ya, Oh, gitu. kurang lebihnya gitu. Jadi bahan tontonan orang sih intinya. Suka dukanya apa? Suka dukanya ya itu, jadi bahan tontonan orang om. Ya, Dikelaksonin iya, iya dikelaksonin iya sih. Pernah juga sampai pepet-pepetan iya. Oh. Pokoknya ya begitulah. Kemarin sempat hampir pensiun om. Kenapa? Cuman dipertahanin itu. Gak ada yang lebih galak kayaknya. Waduh nggak tahu juga sih. Kan interceptor gitu ya, tutup, mau langkain jalan dulu. Ya. Oh, belum soal perawatan duluan, diulang gitu ya. Ya, kurang lebih. Mesin berarti kan udah harus, mungkin karena mesinnya juga sehat ya. Ya, nggak tahu sih. Jadi interceptor ya. Oh. Ini brandingan kedua. Awalnya nggak kayak gini sih brandingnya. Ini udah kedua nih. Kedua. Ini jadi udah berapa tahun ini sih? Kurang lebih berarti mau 5 tahun ya. Oh, udah nikah belum? Udah, alhamdulillah udah. Oke, ini istri pertama pakai ini, kenalan pakai ini. Enggak, bukan. Bukan ini. Sebelumnya udah. Sebelumnya. Oh, berarti cuma istri doang yang di mobil ini ya? Iyalah. Iya dong. Iyalah. Iya dong. Iya kan? Iya kan gitu. Oke. Wah, seru banget nih. Kira-kira mau dilepas berapa? Nah, ini juga gimana ya, Om ya? Masalah dilepas apa enggaknya tuh sama ini kejadiannya. Kayak boxer yang sebelumnya. Pernah emang? Setiap kali ada hati pengen jual, bermasalah. Dan beberapa kali. Berapa kali, Sob? Ceritain yang paling. Yang pertama itu waktu pas touring ke Garut. Sempat ada salah satu member dia cari pengen boxer lagi, nawar. Harganya udah agak ini sih, ya, menarik lah, kegoda kan. Tapi dipikir-pikir dulu lah, kata dia gitu kan. Berangkat ke Garut, pertama waktu pas pergi lewat Cijapati tuh, Cijapati extra fan nggak nyala. Ternyata si dari ada kabel lah yang memang karena udah usia juga ya, karat. Akhirnya jadi nggak nyambung, tapi dibenerin normal. Pas pulang itu lewat Garut jalan biasa, semua indikator nyala om. Jadi kayak alternator tekor sampai sekarang tapi nggak pernah diganti. Percaya nggak? Terus yang belinya nggak jadi, nggak mau karena nggak? Iya, karena tahu kayak gitu kan. Ya kan sekarang kalau misalkan di klub, besoknya misalkan cerita, gimana itu kemarin touring dia ini sempat kayak gini. Nah, kayak gitu-gitu sih. Akhirnya mundur. Nggak jadi, mundur. Terus ada pengalaman apa lagi? Sempat juga waktu itu si RPM naik turun. Oh, itu udah mau ditawar? Itu udah ada yang nanya aja sih, nggak sampai nawar. Begitu ada yang nanya, RPM naik turun. Ternyata si kabel dari Airmas ke ECU-nya ya sama itu juga karena usia mungkin ya. Jadi cuma dibuka, bersihin satu-satu, pasangin normal lagi. Tapi persoalannya kenapa dia pakai mau ditawar dia? Nggak ngerti. Udah kalau begitu. Terakhir waktu pas kemarin nih ngejemput yang touring di Jakarta kemarin. Jakarta berangkat nggak ada masalah. Pulang sampai Cimahi nggak ada masalah. Baru keluar mau masuk tol baru mau pulang nih, mau masuk tol ke Cileunyi, mati mobilnya. Waduh, udah nggak jadi deh nih. Tadi saya mau tawar 200 mah. Mati mobilnya serius. Jadi ada niatan buat dilepas nggak atau memang mending? Masih sayang sih sebenarnya. Masih sayang. Oke, nggak bakalan lagi lah ya. Nggak tahu sih ya kalau misalnya. Kecil kemungkinannya sekarang ya. Ya. Oke. Ini wah banyak banget deh kayaknya cerita-cerita yang menarik ini. Mau nambah lagi nggak? Sekarang ya alhamdulillah sih mudah-mudahan terrealisasi. Lagi ngebangun boxer tapi pick up. Boxer tapi pick up, nggak ada puas. Ini. Jadi dipotong? Dipotong. Oke, kalau begitu buat bukan sombong berikutnya ini akan jadi bahan juga nih. Gue juga penasaran pengen tahu boxer dipotong. Oke? Ya, oke, thank you banget nih. Dik, thank you banget nih. Wah, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya ya. 5 boxer udah pernah dicoba. 5 boxer yang dipakai
3 boxer yang dipotong. 3 boxer yang dipotong buat meretelin, buat Iya, buat melengkapi melengkapin. dia. Gila, kalau nggak cinta-cinta banget sama boxer nggak bakalan begini. Iya kan? Iya sih. Iya dong. Iya kan? Iyalah. Ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman ini kasih sedikit motivasi atau apalah gitu, kalimat-kalimat sakti atau pesan-pesan atau apa yang mungkin buat teman-teman yang pengen punya boxer, yang pengen nyobain mobil boxer gitu, mungkin ada yang pengen disampaikan. Kalau pesan sih kayaknya untuk pengguna ya. Kan kebanyakan tuh sekarang orang itu ngejual boxer ini karena menarik harga dan cari boxer lagi. Nah, pesan saya sih, selama mobil itu udah sehati sama kita, mendingan disimpan deh. Belum tentu itu gantinya tuh lebih indah kayak yang sebelumnya. Iya. Kecuali kalau harganya tinggi banget. Nah, kalau itu sih boleh. Bisikin deh kalau minat. Iya. Oke, thank you banget. Thank you banget ini bincang-bincangnya di Bukan Sombong. Banyak hal yang kita bisa petik dari pembicaraan tadi ya. Buat teman-teman yang mau cari boxer atau cari mobil tua, jangan khawatir lah gitu. Meskipun boxer itu tampaknya mobil tua, tetapi nggak akan pernah lekang oleh waktu ya. Tua-tua keladi ya om. Makin keladi. tua tambah jadi om. Tua makin jadi. Ini duel kan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Bukan Sombong. Jangan lupa ya, saksikan Bukan Sombong di channel Experience jam setiap hari Kamis jam 5 sore. Bukan sombong, apalagi mau songong, tapi yang kita bicarakan bukan omong kosong. Thank you, Rick.